Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu Bapak dan Ibu Guru. Bersama saya, Desi Yuni Heriska, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Solok Selatan. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai koneksi antar materi Modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan sebuah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid, artinya pembelajaran untuk mendukung semua murid di dalam sebuah kelas. Lalu, maksudnya apa ya? Ingat, setiap anak adalah unik. Mereka punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Begitu juga dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Pasti berbeda ya. Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran akan tercapai. Lalu, bagaimana ya cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Yang pertama, tentunya guru harus memahami tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Guru harus mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Guru harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Guru harus melakukan manajemen kelas yang efektif. Guru harus melakukan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami aspek berikut. Minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat langsung di dalam sebuah pembelajaran. Yang kedua adalah profil belajar murid. Profil belajar murid berhubungan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda antara satu anak dengan yang lainnya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal murid. Yang ketiga, melaksanakan refleksi terhadap praktek pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang kelima, membaca rapor murid di kelas sebelumnya. Yang keenam, melakukan penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran. Yang pertama, yaitu diferensiasi konten. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Yang kedua adalah diferensiasi proses. Diferensiasi proses merupakan kegiatan murid yang memungkinkan murid berlatih dan memahami konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Yang ketiga adalah diferensiasi produk. Diferensiasi produk merupakan bukti yang menunjukkan apa yang telah murid pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, berupa latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Lalu, apa kaitannya antara pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya? Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi untuk dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid yang merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi pun dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Dan dalam pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran berjalan dengan baik sesuai dengan nilai budaya positif.
Demikianlah demonstrasi kontekstual dari saya. Modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi semoga menginspirasi. Salam bahagia.